Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. 2256 selalu ada pahlawan yang membantu naga bangkit. Di tulang naga api, Lin Yun dan Wang Muyan berdiri saling berhadapan di atas kepala mereka, tengkorak besar Yanlong tampak seperti tebing curam. Wang Muyan melirik dari sudut matanya dan melihat tiga raja bijak melarikan diri dengan panik, dan dia tidak bisa menahan senyum mencemooh. Lin Yun juga melihat adegan ini, dan ekspresinya sedikit berubah. Ye Qingtian, semua orang dari tiga tempat suci telah pergi, apakah kamu masih ingin bertarung? Wang Muyan mengangkat alisnya sedikit, dengan cahaya terang bersinar di matanya yang indah. Dia merendahkan dan tampak bangga. Lin Yun tersenyum dan berkata, apa hubungannya dengan saya? Sayang sekali saya melarikan diri tanpa menyelesaikan masalah dengan orang-orang ini. Wang Muyan tidak bisa menahan tawa beberapa kali, rambut panjangnya menari-nari ringan, dan dia merasa cabang-cabang bunga bergetar dan penuh pesona. Kamu tidak berubah sama sekali. Kamu seperti sekte Tiandao. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, tetapi kamu masih sangat gila. Wang Muyan menatap Lin Yun dengan mata yang indah, mengingat beberapa kejadian masa lalu. Mata Lin Yun seterang air, tenang, dan dia berkata dengan tenang, saya tidak pernah bicara besar, Anda tahu. Senyuman Wang Muyan memudar, dan dia berkata dengan sedikit arogansi, kamu dipukul oleh telapak tanganku 3 kali. Jika aku tidak berbelas kasihan, kamu akan terluka parah bahkan jika kamu memiliki tubuh Dewa Changlong. Lin Yun berkedip dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak akan berbelas kasihan? Dia tidak berbohong, dari awal hingga akhir, Lin Yun melakukan banyak tugas, menghabiskan energi utamanya untuk menemukan pecahan api ilahi. Meski dipukul 3 kali berturut-turut dan memang terluka parah, untungnya ia akhirnya melihat petunjuknya. Selain itu, dia memang punya tenaga cadangan dan tidak menggunakan banyak cara. Sejak pertarungannya dengan Wang Muyan, dia merasakan dua mata menatapnya secara diam-diam. Tanpa menoleh ke belakang, Lin Yun dapat menebak bahwa itu pasti putra Dewa Bulan Darah dan Raja Luo Ying yang telah kembali dari pembunuhan tersebut. Oleh karena itu, kita harus menjaga beberapa cara untuk mencegah kedua orang ini. Lin Yun, kenapa kamu melakukan ini? Senyuman di wajah Wang Muyan yang dingin dan menawan benar-benar hilang, dia benar-benar marah. Dia jelas meninggalkan ruang untuk belas kasihan dan menunjukkan belas kasihan 3 kali. Sangat tidak masuk akal jika pihak lain mengatakan itu. Itu saja jika kamu bersedia menerima bantuanku. Mengapa mempermalukanku seperti ini? Wang Muyan berkata dengan gigi terkatup. Lin Yun menghela nafas dalam hatinya dan berkata, jika kamu tidak percaya, cobalah saja. Dewi ini sesuai keinginanmu. Wang Muyan mendengus dingin, Yuan suci melonjak di tubuhnya, Yuan suci Gangqi mengamuk, dan matanya yang indah seperti lautan darah. Dia mengangkat tangannya dan menyerang dengan telapak tangan, mengaktifkan kitab suci bulan darah. Dia tidak menyimpan terlalu banyak kultivasi orang suci tingkat kedua. Ledakan. Saat Wang Muyan mengangkat tangannya, debu meledak di sekitar tulang di lembah Yanlong, ruangan berdengung, dan tekanan mengerikan menyapu. Kekuatan telapak tangan ini dapat dilihat dengan mengirimkan beberapa orang suci yang tidak beruntung terbang menjauh. Lin Yun menarik napas dalam-dalam, semua darah naga di tubuhnya terbakar, dan pada saat yang sama, pola Dewa Changlong yang belum sepenuhnya terbentuk di hatinya juga diaktifkan sepenuhnya. Dalam sekejap, angin dan guntur menderu, langit dan bumi bergetar, dan raungan naga yang tak berujung meletus di dalam tubuh. Ledakan. Pakaiannya berkibar seolah-olah dia adalah naga dewa, matanya bersinar dengan kilat yang menakutkan, dan rambut panjangnya menari-nari dengan liar ditiup angin kencang. Menghadapi telapak tangan Wang Muyan yang terbang, Lin Yunxi tidak menunjukkan rasa takut dan mengangkat tangannya untuk menyambutnya. Darah naga terbakar dan melapisi kedua pedang. Saat kedua telapak tangan saling bersentuhan, ruang terus bergetar, dan dalam sekejap, fluktuasi energi yang mengerikan menyapu. Setelah serangan telapak tangan, keduanya penuh momentum dan bertukar pukulan satu demi satu. Tidak peduli bagaimana Wang Muyan menggunakannya, Lin Yun mengambil semuanya tanpa bergerak satu langkah pun. Setelah 10 gerakan, Lin Yun meraung keras, seperti naga yang mengaum selama 9 hari, naga api di bawah kakinya tampak hidup, dan tulangnya terus bergetar. Berdengung. Telapak tangan ini memaksa Wang Muyan mundur. Apakah ini mungkin? Setelah Wang Muyan mendarat, dia menatap Lin Yun dengan kaget.
Lin Yun berkata dengan tenang, saya berkata, saya tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kasar. Jangan terlalu bangga. Kita baru saja memulai dan Dewi ini telah menggunakan 30% kekuatannya. Wajah Wang Muyan menjadi gelap, dia tidak lagi menahan apapun, darah bermekaran di sekujur tubuhnya, dan cahaya ilahi dilepaskan. Rambutnya ditutupi dengan rambut hitam, dan dia memukul telapak tangan menakjubkan lainnya, membawa kekuatan yang tak terbayangkan. Yuan suci berguling seperti bulan melintasi langit. Dia tidak sendirian, dia sepertinya benar-benar berubah menjadi bulan darah, bulan terang yang terbit di lautan darah. Ledakan. Setelah menerima telapak tangan, kaki Lin Yun hampir menggali kerangka naga api, dan kepala naga api yang awalnya tergantung tiba-tiba jatuh. Tingginya ribuan kaki, saat jatuh, akibat yang mengerikan pun terjadi. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tercengang dan terpana. Saint Lord Sainti dan orang lain yang sudah pergi menoleh ke belakang, kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka tidak berani melihat lagi. Mereka semua senang dengan pilihan mereka memang pernah meremehkan kekuatan wanita ini sebelumnya. Apalagi yang bisa kamu katakan? Tubuh Wang Muyan terbang di udara, cahaya telapak tangannya merendahkan, dia meletakkannya di telapak tangan Lin Yun dan mendengus dingin. Lin Yun tersenyum ringan dan berkata, pernahkah saya mengambil langkah mundur? Wang Muyan ingin bersaing dengan Lin Yun, dia sedikit terkejut ketika mendengar ini. Gerakan telapak tangannya sangat keras, tetapi Lin Yun sepertinya mundur setiap langkah. Pikiran Lin Yun bergerak sedikit, energi suci di Zi Mansion melonjak, dan kuali naga dan Phoenix pecah dari laut. Langit ilahi menghancurkan segala sesuatu, dan dunia bawah menampung naga dan burung Phoenix. Kekuatan agung memenuhi tubuhnya saat kuali naga Phoenix muncul, Lin Yun mengulurkan tangan dan mendorong dengan kuat, berteriak, kembali. Seolah jembatan tiba-tiba putus, Wang Muyan didorong keluar dengan paksa. Setelah mendarat, dia mundur 3 langkah. Dia terkejut, dan dia sangat terkejut sekarang. Ini benar-benar tidak terbayangkan dan benar-benar di luar dugaannya. Lin Yun, yang berada di level semi-saint teratas, mampu mengalahkannya hanya dengan mengandalkan kultivasinya. Siklus matahari dan bulan. Wang Muyan tidak mau mengaku kalah, jadi dia langsung melakukan transformasi terakhir dari segel matahari dan bulan naga ilahi. Ini adalah perubahan yang sangat misterius, matahari dan bulan tidak lagi sekadar bergantian, tetapi di antara perputaran reinkarnasi, lahirlah dunia nyata. Di dunia ini, Wang Muyan adalah satu-satunya dewa, dan tahun-tahun berjalan tanpa suara seiring pergantian matahari dan bulan. Sepertinya puluhan tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Setelah beberapa dekade mengalami tekanan yang tumpang tindih, Wang Muyan meletus dengan aura yang sebanding dengan Raja Suci tingkat 4, dan langit dan bumi menyerah. Aturan waktu. Mata Lin Yun berbinar, Wang Muyan sepertinya telah menyentuh ambang jalan suci waktu, itu hanya perubahan, tapi begitu kuat sehingga sulit dipercaya. Menarik, kemajuanmu begitu cepat, tapi sayangnya. Lawanku adalah aku. 10 jari Lin Yun berubah, dan tingkat ketiga dari segel matahari dan bulan naga ilahi berkembang. Matahari dan bulan bersatu. Lin Yun berteriak pelan, dan dari lautan pedang jauh di antara alisnya, 2 bintang pedang Taiyin dan matahari terbang pada saat yang sama dan membekas padanya. Ledakan. Saat berikutnya, cahaya emas dan perak bersinar, dan bintang pedang kembar, diberkati oleh segel naga, berubah menjadi kostum dewa matahari dan bulan dan muncul di tubuh Lin Yun. Itu adalah bagian suci dari baju besi suci dengan aura keabadian. Pola emas dan peraknya sangat indah, dengan matahari dan bulan tercetak di atasnya, dan naga dewa mekar di belakangnya. 36 galaksi berubah menjadi sutra peri setinggi 100 kaki dan melingkari lengannya, lalu menyebar. Kain Ling berkibar dan naik, mengelilingi Lin Yun dan melonjak ke atas dan ke bawah. Pada saat ini, dia lebih anggun dari pedang abadi yang legendaris, tak tertandingi di dunia, dan tak tertandingi. Melihat segel reinkarnasi matahari dan bulan Wang Muyan hendak mengenainya, Lin Yun mengangkat matanya, tersenyum, dan menjentikkan jarinya. Ling abadi sepanjang 3600 kaki yang diubah oleh niat pedang terbang satu persatu seperti pelangi yang menembus matahari, seperti dewi yang menyebarkan bunga, dan seperti cahaya puluhan ribu kaki yang meledak dan menembus langit. Ledakan. Saat dia melambaikan tangannya, roh abadi terus terbang ke samping, dan kepala kerangka naga api di kakinya meraung dengan marah, dan benar-benar berdiri lagi. Fiuh. Segel matahari dan bulan naga ilahi di Wang Muyan meledak seketika, runtuh pada sentuhan pertama, dan terbang seluruhnya dari kepala kerangka Yanlong. Pemandangan ini langsung mengejutkan seluruh lembah Yanlong. Semua orang memandang dengan tidak percaya.
Kepala naga api, yang telah berbaring sambil meratap di tengah lembah, meraung dan bangkit kembali. Seperti puncak gunung yang menjulang dari tanah, bocah bunga yang terkubur berdiri di atas kepala naga, di bawah 36 ling abadi yang menutupi langit dan matahari, sama kuatnya dengan dewa. Apa-apaan ini? Li Feibai, yang bersembunyi di kegelapan, membuka mulutnya lebar-lebar, dia melihat pemandangan itu dalam keheningan, dan sangat terkejut. Sungguh pemandangan yang mencengangkan, sungguh tak terbayangkan, ia merasa tidak akan pernah bisa melupakan pemandangan ini seumur hidupnya. Apakah ini anak penguburan? Banyak biksu gurun timur yang bertarung dengan zombie iblis alam suci juga terkejut dan kulit kepala mereka mati rasa, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Ini kamu. Ji Zixi, yang mencoba yang terbaik untuk melawan Menara Tianlun, tidak bisa menahan kegembiraan di wajahnya. Dia masih sangat muda dan berada di bawah tekanan besar untuk mengendalikan cermin Phoenix ilahi. Keringat sudah terbentuk di dahinya. Tapi melihat pemandangan ini, kegembiraan di hatiku tidak bisa menahan diri untuk tidak melonjak, dan wajahnya yang menakjubkan penuh dengan kegembiraan. Anak pengubur yang bagus. Di antara orang-orang di Gunung Shen Huang, Sein Lord Xinghe, yang terluka parah, tidak bisa menahan nafas ketika melihat pemandangan ini. Aku tahu itu. Di kejauhan, Ku Wushuang, yang sedang mengertakkan gigi dan berpegangan, melihat pemandangan ini dan hampir menitikkan air mata kegembiraan. Ini belum selesai. Dipengaruhi oleh hal ini, perubahan halus terjadi di Menara Tianlun. Ji Zixi sangat menyadarinya, dan dia mati-matian menyuntikkan darah Phoenix ke cermin. Cermin ilahi kuno berevolusi menjadi lautan emas. Saat berikutnya, burung Phoenix meraung di langit, dan burung Phoenix ilahi terbang keluar dari cermin. Ledakan. Burung Phoenix ilahi meledak dengan tekanan tertinggi dan mendorong kembali Menara Tianlun yang tergantung di atas kepalanya. Ups. Tanpa penindasan kekuatan ruang dan waktu, semua orang di Gunung Shen Huang tiba-tiba merasa lega, dan mereka semua menghela nafas lega, seolah-olah mereka selamat dari bencana. Tidak baik. Ekspresi Zhao Tianyu dan Raja Luoying berubah, lalu mereka meninggalkan orang-orang yang masih mengepung paviliun Shinto dan melompat ke udara. Mereka melangkah di udara, dan beberapa dari mereka terbang, bergegas menuju Wang Muyan seperti kilat. Bang! Di tengah suara keras, Wang Muyan, yang terbang, berlutut di tanah dengan satu kaki dan mengeluarkan seteguk darah. Dia mendongak dan melihat kepala naga api yang muncul, dengan warna aneh berkedip di matanya. Ternyata dia benar-benar tidak berbohong. Keduanya saling memandang lagi, tetapi posisi mereka telah berubah saat ini. Lin Yun ada di langit dan dia di tanah, sebaliknya yang lain merendahkan. Wang Muyan marah dan ingin berurusan dengan Lin Yun, tetapi ketika dia melihat Menara Tianlun dirobohkan, dia tidak punya pilihan selain bangkit ke udara dan mengejar Menara Tianlun. Peluang. Hati Ji Zixi tergerak dan dia hendak mengejarnya. Serahkan saja padaku. Tapi Zhao Tianyu lah yang datang untuk membunuhnya, dia berdiri di udara, matanya tertunduk, dan garis-garis kuno muncul di matanya. Mata petir ungu itu terbang dengan liar, dan tekanan mengerikan langsung turun. Ledakan. Mata dewa kuno, dengan aura kehancuran, membuat orang-orang yang baru saja merasa lega merasakan gelombang tekanan, seolah-olah puncak gunung telah runtuh. Playboy muda, lawanmu adalah aku. Sebelum Lin Yun dapat mengambil tindakan terhadap kepala Yanlong, sosok berbaju putih jatuh diam-diam, itu adalah Raja Luoying. Bab 2257 Apa itu Dewa Pedang? Playboy muda, lawanmu adalah aku. Raja Luoying, mengenakan pakaian putih, melayang keluar dari debu dan mendarat dengan mantap di atas kepala Yanlong. Berdengung. Dia sengaja menggunakan Yuan Suci dan menginjak kepala Yanlong dengan kakinya, seolah ingin menghancurkannya. Namun, Lin Yun sudah mendapatkan momentum, dan tendangannya hanya mengeluarkan suara mendengung, tetapi tidak menghancurkan kepala kerangka naga api. Disayangkan. Lin Yun memalingkan muka dari Wang Muyan, dengan sedikit kekecewaan muncul di matanya. Baru saja adalah kesempatan sempurna bagi Ji Zixi untuk mengganggu kendali Wang Muyan atas Menara Tianlun. Jika Anda mengambil kesempatan ini untuk mengambil tindakan, Anda dapat mengambil kembali pecahan api ilahi dalam satu gerakan. Sayangnya, kesempatan ini berlalu dalam sekejap, dan Wang Muyan sudah bermandikan kemuliaan Menara Tianlun lagi. Mata Raja Luoying mengandung niat membunuh yang dingin, dan dia mencibir, kamu sepertinya sedikit meremehkanku. Apa gunanya mengalahkan seorang jenderal di bawah komandonya? Lin Yun berkata dengan tenang. Raja Luoying tersenyum bukannya marah dan berkata, kamu tahu kekuatanku dengan baik, jadi tidak perlu memprovokasiku dengan sengaja. Lin Yun mengangkat matanya dan berkata dengan tenang, saya tidak bermaksud membuat Anda marah.
Menurut pendapat saya, Anda salah memahami maksudnya. Saat keduanya berbicara, banyak biksu di lembah Yanlong berkumpul menuju kerangka Yanlong secara sengaja atau tidak sengaja. Saat bertarung dengan zombie iblis alam suci, mereka mundur menuju kepala naga api. Dalam situasi saat ini, lebih sulit untuk keluar daripada mencapai langit. Semua orang sudah putus asa, tetapi setelah melihat Lin Yun melukai Wang Muyan dengan parah, mereka merasa sedikit lebih berharap. Harapan ini tentu saja terletak pada Lin Yun, playboy yang terkubur. Raja Luoying menatap Lin Yun dan berkata dengan dingin, kamu baru saja bertarung dengan Dewi, dan aku tidak mengganggumu. Aku memberitahumu bahwa meskipun kamu tidak mengorbankan darah Raja Roh, aku masih bisa mengalahkannya. Dia pernah bertarung melawan Lin Yun sebelumnya, dan setelah kalah, dia terus memikirkannya, dan dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia adalah anak ajaib dari silsilah roh iblis. Tidak hanya dia luar biasa dalam bakatnya, tetapi garis keturunannya juga sangat mulia. Belum lagi di antara rekan-rekan, bahkan dalam ranah yang sama, hanya ada sedikit lawan. Sulit baginya untuk menerima kekalahan mendadak di tangan pendekar pedang yang belum genap berusia 30 tahun. Bahkan jika dia tidak mengorbankan garis keturunan Raja Roh, dia tetap merasa hal itu tidak seharusnya terjadi, dia merasa bahwa dia hanya ceroboh. Selama Anda serius, pihak lain pasti tidak akan menjadi lawan Anda. Ledakan. Hampir segera setelah kata-kata itu terucap, sekuntum bunga di jalan raya bermekaran di belakang Raja Luoying, itu adalah Jalan Suci Taiyin, salah satu dari 36 jalan suci tertinggi. Dia telah mempraktikkan aturan Jalan Suci Taiyin ke tingkat yang sangat tinggi, jauh melampaui dibandingkan dengan Tuan Muda Mingzong yang setengah mencoba. Kamu berani diganggu, kamu gila sekali. Raja Luoying tiba dalam sekejap, dan domain Taiyin menyapu, segera menekan kekuatan pedang Lin Yun, dan bahkan kekuatan naga pun tertahan. Alam itu seperti tangan tak kasat mata, mencekik Long Wei dan menghancurkan kekuatan pedang. Pakaian putih Raja Luoying berkibar, dan telapak tangan ini tidak hanya terlihat anggun dan bebas, tetapi juga membawa kekuatan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Lin Yun menjadi agak tertarik, tetapi sekilas, dia melihat Zhao Tianyu menekan Ji Zixi dengan mata ungu kilatnya. Ji Zixi baru saja menghabiskan terlalu banyak Sein Yuan dan tidak mampu mengendalikan cermin Phoenix ilahi dalam waktu singkat. Situasinya tampak sangat pesimistis. Melihat ini, dia tidak berniat memanjakan Raja Luoying. Pikirannya bergerak sedikit, dan 300 kain lingklot yang mengelilingi pakaian ilahi matahari dan bulan membengkak di tengah badai, dan jumlahnya juga berubah dari 300 menjadi 3000. Ledakan. Dalam sekejap, itu seperti puluhan ribu berkas cahaya meledak di tubuh Lin Yun. Ribuan lampu emas bersinar di mana-mana. Lin Yun membentuk segel dengan tangannya. Saat jari-jarinya berubah, sekuntum bunga jalan mekar di belakangnya. Yang mengherankan, ini adalah salah satu dari 36 cara suci tertinggi, aturan ilmu pedang. Aturan pedang itu seperti dewi yang menaburkan bunga, berubah menjadi 3000 benang perak, tercetak pada kain ling yang menari dan mekar. Klik, klik, klik. Domain Taiyin Raja Luoying meledak seketika, wajahnya berubah drastis, dan dia melihat ke pihak lain dengan ekspresi sangat terkejut. Jalan suci tertinggi, apakah hanya kamu yang mengetahuinya? Mata Lin Yun bersinar karena ejekan. Raja Luoying ingin mundur, jadi dia segera berhenti dan mundur. Bisakah kamu pergi? Sebelum dia bisa mundur selangkah, Lin Yun melangkah keluar seperti kilat dan mendatangi pihak lain. Raja Luoying menyerang dengan lebih dari 10 telapak tangan, tetapi tanpa kecuali, semuanya mengenai gambar sisa. Ada 3000 jalan, tapi pedang adalah satu-satunya. Lin Yun memberikan minuman ringan, bayangannya tumpang tindih, kedua jarinya menyatu membentuk pedang, dan kecemerlangan ujung jarinya mekar seperti matahari. Ledakan. Raja Luoying memuntahkan darah, pakaian putihnya hancur, lubang sebesar mangkuk muncul di dadanya, dan tubuhnya terlempar dengan suara mendengung. Lin Yun mengabaikannya, berbalik dan mendekati kepala naga, lalu menatapnya. Ledakan. Tepat pada waktunya untuk melihat Zhao Tianyu menghempaskan Ji Zixi dengan mata ungu petirnya, dan kemudian membunuh Ji Zixi seperti kilat. Jelas, dia tidak mau melepaskan kesempatan yang diberikan dewa ini. Selama dia berhasil, dia tidak hanya dapat melukai Ji Zixi dengan parah, tetapi juga merebut cermin Phoenix ilahi. Pelindung suci. Banyak tetua alam suci di Gunung Shen Huang tiba-tiba menjadi cemas. Bagus sekali. Zhao Tianyu tertawa keras, kilat menyambar dari matanya, dan auranya menjadi sangat ganas. Para tetua alam suci yang berdiri di depannya hampir bertatap muka dengannya, dan dalam 2 atau 3 putaran, dia menerbangkan mereka.
Melihat sekelompok besar tetua alam suci bergegas ke arahnya, Zhao Tianyu tersenyum dan tidak terlalu panik, dia mengulurkan tangan kanannya yang sempurna. Terbang di langit dan memegang tangan bulan. Di antara jari-jari yang berputar, cahaya meluap, dan bulan terang muncul di telapak tangan. Kemudian dia menepuk punggung tangannya, dan saat punggung tangannya mengenai bulan yang cerah, tekanan yang luar biasa melonjak. Selusin tetua alam suci terlempar pada saat yang sama. Dia melewati kerumunan dalam sekejap dan mendarat menuju Ji Zixi. Semuanya terjadi dalam sekejap mata, begitu cepat sehingga tidak ada yang sempat bereaksi. Ups! Tapi ketika Zhao Tianyu hendak jatuh, seberkas cahaya pedang menghancurkan kehampaan dan datang dari belakangnya. Zhao Tianyu terkejut, rambut di tubuhnya berdiri, dan dia merasakan aura yang sangat berbahaya. Tanpa cukup waktu untuk berpikir terlalu banyak, Zhao Tianyu tiba-tiba berbalik dan dengan cepat menghindar, meninggalkan beberapa bayangan di kehampaan. Namun saat dia terjatuh, cahaya pedang masih mengusap pipinya, memotong rambut hitamnya dan meninggalkan bekas darah di pipinya. Lin Yun. Wajah Ji Zixi dipenuhi dengan kegembiraan, dia mendongak dan melihat pedang ini ditembakkan oleh Lin Yun dengan menjentikkan jarinya. Di atas kepala naga api setinggi 1000 kaki, segel suci layang-layang ungu mekar di punggung tangan Lin Yun, dan di belakangnya, 3000 garis linggu yang dimaksudkan dengan pedang semuanya naik seperti berkas cahaya dan membubung ke langit. Sungguh pemandangan yang mengejutkan, 3000 linggu melesat ke langit, dan kekuatan pedang yang tak ada habisnya merobohkan langit. Hal ini menciptakan ilusi bagi orang-orang, seolah-olah Lin Yun yang berdiri di atas kepala naga dapat merobohkan langit kapan saja dengan bangkitnya 3000 linggu. Orang ini. Zhao Tianyu menyentuh pipinya dan menatap Lin Yun, dengan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Itu hanya hal kecil, tapi kamu juga ingin merusak perbuatan baikku. Zhao Tianyu menepukkan telapak tangannya ke tanah, lalu dia naik ke udara dan terus meraih Ji Zixi. Lin Yun tidak terburu-buru, dan kanon pedang Taixuan berbalik, dan desir, 3 pedang suci Shen Xiao, Qing Qiao dan Zik Xiao muncul di belakangnya. Berdengung. Bilah pedangnya berputar dan segera membentuk formasi pedang Taixuan, lalu berbalik dan mengetuk ringan di udara. Ledakan. Zhao Tianyu berada di udara, dia terpaksa berbalik dan melambaikan kipas lipat dengan punggung tangannya. Kipas lipat dibuka dan diblokir di depan pintu. Setelah pancaran cahaya pedang ini, kipas lipat jatuh untuk menampakkan penampilan aslinya. Mata Zhao Tianyu menjadi dingin dan menakutkan ketika dia melihat ke arah Lin Yun. Desir, desir, desir. Tapi Lin Yun mengabaikannya, saat formasi pedang Taixuan terus berputar, bayangan pedang di belakangnya terus bertambah seperti kipas. Dia melambaikan tangannya, bunga-bunga bermekaran dan berjatuhan dalam sekejap, dan satu demi satu cahaya pedang datang dengan kecepatan kilat. Dentang, dentang, dentang. Zhao Tianyu terus menghindar, semakin menjauh dari orang-orang di Gunung Shen Huang. Dia akhirnya menemukan jawabannya, dan Lin Yun ingin memaksanya pergi, tapi dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak punya pilihan selain menghindar, cahaya pedang itu terlalu menakutkan. Setiap pancaran cahaya pedang sepertinya mampu menghancurkan bintang dan menembus kehampaan, begitu tajam hingga mengejutkan. Suara mendesing. Ji Zixi memanfaatkan situasi ini dan melompat ke udara, meraih cermin Phoenix ilahi, dan segera menghela nafas lega. Semuanya, ikut aku, Burying Playboy mendukung kita. Ji Zixi bahkan tidak memikirkannya. Dia berada di udara, menutupi semua orang dengan tekanan cermin Phoenix ilahi, dan dengan cepat mendekati kerangka naga api. Penuh kebencian. Melihat bahwa tidak ada harapan untuk merebut cermin Phoenix ilahi, Zhao Tianyu menjadi sangat marah, kamu Lin Yun, kamu sangat baik, tetapi kamu merusak perbuatan baikku. Ledakan. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia melihat kilatan cahaya pedang melesat ke arahnya, pupil matanya menyusut tajam, dan pandangannya tertelan oleh cahaya pedang. Tapi Lin Yunlah yang mengorbankan 10.000 pedang untuk bersatu, dan 3 gunung suci muncul di belakangnya, dan formasi pedang Taixuan bergabung menjadi satu. Ribuan bayangan pedang terkondensasi menjadi seberkas cahaya pedang setebal 10 kaki, yang bergemuruh dan menyapu, seolah-olah akan memusnahkan seluruh dunia. Zhao Tianyu membuka mulutnya dan dengan cepat membuang kipas lipat di tangannya, dia terus mengambil tindakan di tempat, dan bulan darah terus naik ke langit satu demi satu. Tapi pedang itu tak terkalahkan, menghancurkan banyak bulan darah menjadi berkeping-keping, dan akhirnya menghempaskannya. Ini luar biasa. Semua orang di lembah Yanlong yang melihat pemandangan ini merasa kulit kepala mereka mati rasa dan sangat terkejut. Tapi ini belum berakhir.
Formasi pedang Taixuan Lin Yun telah dikorbankan, namun masih terus berputar di kepala naga, desir, 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 dan selama rotasi, berkas cahaya pedang meraung seperti badai yang dahsyat. Zombie iblis alam suci yang menjerat banyak biksu di tanah air timur diserang satu demi satu, dan setiap zombie iblis terus-menerus dipukul mundur. Itu dia. Semua orang memandang mereka dengan heran, Lin Yun, ahli kecantikan, yang datang untuk menyelamatkan mereka. Adegan ini sungguh ironis. Kebanyakan dari mereka adalah kekuatan yang berafiliasi dengan tiga tanah suci, atau memiliki hubungan dekat dengan tiga tanah suci. Namun pada saat kritis, tiga tanah suci meninggalkan mereka, namun musuh dari tiga tanah suci datang untuk menyelamatkan mereka. Terima kasih, Tuan Playboy, telah datang menyelamatkan. Terima kasih, Tuan Playboy, telah datang menyelamatkan. Setelah hanya tertegun sejenak, suara yang luar biasa terdengar di lembah Yanlong. Suara terima kasih kepada Playboy atas penyelamatannya terus berlanjut. Hahaha, terima kasih banyak, Tuan Burian, telah datang menyelamatkan. Ku Wushuang dari Paviliun Sendao juga tertawa, minum seiring dengan suaranya, dan memimpin semua orang bergegas menuju kerangka Yanlong. Situasi kritis di tempat kejadian sedikit mereda. Tapi zombie iblis di alam suci semuanya sudah mati. Cahaya pedang Lin Yun cukup untuk melukai Raja Suci dengan parah, tapi tidak bisa melukai zombie iblis yang sudah mati ini. Setelah dipukul mundur, ia meraung beberapa kali sebelum berguling kembali. Ketika Lin Yun melihat adegan ini, dia tidak bisa tidak memikirkan pengalaman Sekte Pedang Fuyun di rumah Changsuan. Saya memikirkan rahasia kuno yang telah saya pelajari selama bertahun-tahun, dan tentang para biksu Kunlun yang tewas dalam pertempuran kuno. Di balik awan, langit berwarna biru dan bintang-bintang berjatuhan. Di kampung halaman sungai, bunga bermekaran dan berguguran. Angin bertiup melintasi laut, dan seruling giok mengiringi saat-saat indah. Awan yang mengambang bukanlah niat saya, dan itu membutuhkan waktu 10.000 tahun. Lin Yun merasakan sesuatu di dalam hatinya, dia mengulurkan tangannya dan menamparkan jantungnya dengan keras. Wow, bintang pedang kembar bulan dan matahari yang awalnya menyatu menghilang. Wow, pakaian dewa matahari dan bulan hancur dan berubah menjadi cahaya yang memenuhi langit dan melebur ke 3.000 linggu di belakang mereka. Lin Yun mengatupkan kedua tangannya, dan energi suci yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke telapak tangannya, dia berubah menjadi bulan, dan kecemerlangan tubuhnya mekar seperti bulan. Ketika kekuatan pedang menjadi terlalu kuat untuk dikendalikan, tangan Lin Yun Hesi tiba-tiba terbuka lebar. Ledakan. 3.000 linggu bangkit dari tanah, dan kemudian meraung menuju zombie iblis alam suci di lembah naga api. Para biksu Donghuang di lembah Yanlong mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan belitan zombie iblis dan terbang ke udara, dan beberapa tidak lupa untuk menangkap orang-orang yang terluka di sekitar mereka. Ini adalah kultivasi pedang, kan? Kultivasi pedang yang ada dalam pikiran Guru Yao Guang tidak hanya tajam tetapi juga memiliki perlindungan. Sama seperti guru, ini seperti ribuan kultivasi pedang di zaman kuno. Lin Yun menyaksikan semua ini, dan pedang cahaya ilahi diam-diam meningkat dalam keadaan misterius. Ketenaran dan debu selama 8.000 tahun, cahaya pedang 90.000 mil. Bulan cerah akan bertahan selamanya, dan sekte pedang akan abadi. Lin Yun membubung seperti bulan di langit, dan dia berteriak keras, bergema di seluruh dunia. Jatuh. Sungguh pemandangan yang mengejutkan, 3.000 linggu melesat melintasi langit seperti meteor, dan kemudian jatuh dari 9 langit ke bumi. Bab 2258 kamu bahkan tidak tertarik. Jatuh. Kata-kata yang jatuh dengan jelas bergema di lembah Yanlong, bersih dan rapi, seperti suara pedang dan auman naga. Saat berikutnya, 3.000 linggu menembus langit, seperti tombak yang menembus banyak boneka suci. Bang bang bang. Ribuan zombie iblis alam suci ditembus setidaknya oleh selembar kain sutra, dan paling banyak oleh 4 atau 5 kain sutra. Berdengung. Ayabu menembus zombie iblis tersebut lalu tenggelam ke dalam tanah dan terus memanjang. Dalam sekejap mata, semua zombie iblis tersebut telah tertembus dan tidak bisa bergerak lagi. Daging dan darah iblis telah terguncang, tetapi kerangka itu masih gemetar dan meronta, terlihat sangat ganas dan menakutkan. Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak bisa bergerak, dan mereka semua tertahan satu per satu. Hu ho ho. Angin menderu-deru, dan awan petir menyebar dari langit. Lin Yun menundukkan kepalanya dari udara, berlutut dengan satu kaki, memegangi dadanya dan terus bernapas. Lelah sekali. Dengan pukulan ini, niat pedangnya berubah menjadi 3.000 linggu, dan energi suci yang agung hampir habis seluruhnya. Selain energi suci, energi, dan roh juga sangat terkuras. Berdengung.
Namun segera setelah dia terjatuh, energi suci yang terkuras di tubuhnya terus muncul, seperti mata air spiritual yang memancar memenuhi Zimanshan. Kemudian, saat rumah ungu mengalir ke anggota badan dan tulang, api suci, Yuan suci, dan gulungan astrologi semuanya siap untuk bergerak, dan mereka cenderung bergabung menjadi satu. Apakah Anda akan menerobos ke alam suci? Lin Yun terkejut dan cukup terkejut. Tanpa diduga, pada saat kritis ini, ada kecenderungan untuk menerobos ke alam suci. Jika dia pergi begitu saja, dia mungkin bisa menerobos di tempat jika dia mundur dengan baik. Bukan itu saja, lautan pedang tak berujung jauh di tengah alisnya terus berputar, dan cahaya keemasan muncul dari barat lautan pedang. Sedikit aura energi yang menakjubkan, 1000 mil angin gembira. Yang disebut niat pedang cahaya ilahi, yang dikembangkan adalah aura yang menakjubkan ini, cahaya ilahi muncul, yang paling kuat dan kuat. Adik laki-laki, inilah misteri niat pedang cahaya ilahi, kamu harus memahaminya. Lin Yun mengingat ajaran kakak laki-lakinya Ye Guhan dalam benaknya. Saat pikirannya melonjak, niat pedang cahaya ilahi secara tak terduga mencapai ranah pencapaian kecil sejak awal. Orang ini sungguh luar biasa. Li Feibai melihat pemandangan mengejutkan di depannya, tertegun, dan wajahnya tampak cukup terkejut. Tapi dia mendongak dan segera menemukan bahwa Lin Yun tidak dalam situasi yang baik sekarang. Dia berjuang terus-menerus dan menghabiskan banyak uang. Ups. Li Feibai segera terbang melintasi langit, menginjak teratai naga, dan dengan beberapa kedipan, orang-orang terbang ke arahnya seperti meteor. Apakah kamu baik-baik saja? Li Feibai memandang Lin Yun dengan prihatin. Tidak apa-apa, hanya saja menghabiskan banyak uang. Lin Yun tersenyum dan berkata dengan lembut. Ini benar, serangan barusan hanya menimbulkan banyak kerusakan dan tidak melampaui sumber aslinya. Lin Yundao, saya perlu waktu untuk melindungi hukum untuk saya. Bagus. Li Feibai langsung setuju tanpa memikirkannya. Lin Yun masih cukup mempercayai Li Feibai, dia mengetukkan kakinya dengan ringan ke tanah dan mundur ke tengkorak yang terangkat di tengah kepala naga. Dia duduk bersila, dan kedua pedang Taixuan dan naga Phoenix secara bersamaan mengaktifkan energi roh dari segala arah untuk mengganti kerugian. Menjauh. Raja Luoying dan Putra Dewi Bulan Darah, yang telah diusir oleh Lin Yun, berdiri berdampingan. Keduanya berada dalam kondisi yang mengenaskan, namun tidak ada korban jiwa. Zhao Tianyu sedikit lebih serius, memegang kipas lipat di tangannya dan tampak pucat. Raja Luoying hampir pulih pada saat ini, dia melihat zombie iblis ke segala arah dan berkata dengan ekspresi muram, jika Lin Yun ini tidak dihilangkan sekarang, itu pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Zhao Tianyu mengibaskan tangan kirinya dengan kipas lipat dan berkata dengan tenang, mari kita realistis, ini telah menjadi masalah serius. Hanya tangan Dewi yang menyebarkan bunga ini, siapa yang bisa membayangkannya? Keduanya dapat melihat bahwa Lin Yun sangat pintar. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya, dia tidak akan mampu memusnahkan begitu banyak iblis dalam waktu singkat. Namun, dia membubarkan niat pedangnya dan menggunakan 3000 kain sutra untuk menembus zombie iblis, menyegel dan menjebaknya di tempatnya, mencapai efek serupa. Zombie iblis alam suci tidak terlalu kuat, tetapi ia menang karena ia adalah makhluk mati, yang cukup untuk melibatkan semua orang suci alam yang terperangkap di lembah Yanlong. Kemudian mereka diberi kesempatan untuk menangkap para tahanan hidup-hidup, tetapi sekarang rencana ini terhenti sama sekali. Apakah kelompok orang ini pergi atau tinggal, Sekte Dewa Bulan Darah dan Silsilah Roh Iblis tidak memiliki cukup tenaga untuk menangani mereka. Belum terlambat untuk mengambil tindakan sekarang. Raja Luoying memandangnya dari kejauhan, menyipitkan matanya dan berkata, sekarang dia telah menghabiskan energi sucinya dan kehilangan sebagian besar kekuatan pedangnya, ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil tindakan untuk mengendalikannya. Jika dia bisa ditangkap hidup, dia bisa dijadikan boneka roh, atau ahli pedang. Kamu harus istirahat sebentar, biarkan aku bertemu dengannya lagi, dan minta dewimu untuk tidak terburu-buru bertindak. Mata Raja Luoying berkilat dengan niat untuk membunuhnya, dia belum pernah mengorbankan darah Raja Roh sebelumnya, jadi dia merasa bahwa dia belum benar-benar dikalahkan. Ini adalah kesempatan besar dan dia tidak akan melewatkannya lagi. Ikuti aku dan bunuh dia. Raja Luoying meraung keras dan memimpin puluhan roh iblis alam suci dari silsilah roh iblis, mengaum menuju lembah naga api. Banyak ahli alam suci yang berada di lembah Yanlong terkejut karena demon zombie dikendalikan oleh Lin Yun sendirian. Ketika mereka melihat Raja Luoying dan rombongan datang untuk membunuh mereka, mereka tiba-tiba terbangun. Sekelompok orang yang awalnya ingin mundur dan meninggalkan lembah Yanlong dengan cepat berubah pikiran. Lindungi keindahan yang terkubur. Orang-orang ini ingin mengubur playboy itu.
Mereka melihat apa yang dipikirkan Raja Luo Ying, dan melayang ke langit satu demi satu, menghalangi Raja Luo Ying dan yang lainnya saat cahaya suci bermekaran. Beraninya ayam dan anjing menghalangi jalan. Raja Luo Ying berteriak dengan dingin, dan bahkan tanpa menghunus pedangnya, dia langsung menghadapi 4 Raja Suci tingkat ketiga di depannya. Dia sangat menakutkan, sekilas dia menggunakan domain Taiyin untuk menekan kekuatan suci lawan hanya dengan mengangkat tangannya. Kemudian dia mengangkat tangannya dan memukul salah satu dari mereka langsung ke tulang dada. Angin dari telapak tangan melewati dada dan merobek gulungan astrologi orang lain menjadi beberapa bagian. 3 orang yang tersisa terkejut, dan masing-masing mundur. Pada saat yang sama, mereka melambaikan senjata suci mereka dan menampilkan 3 seni bela diri tingkat rendah tingkat roh naga. Bahkan jika seni bela diri tingkat roh naga tingkat rendah, itu sudah cukup untuk disebut sebagai jurus membunuh, terutama jika digunakan oleh orang suci tingkat ketiga. Tetapi Raja Luo Ying sendiri adalah Raja Suci tingkat 4, dan tingkat budidayanya 1 tingkat lebih tinggi dari mereka, jadi dia tidak menganggap serius ketiganya sama sekali. Dia membuat gerakan dengan tangannya, dan kekuatan yang dibentuk oleh Sein Yuan yang agung secara langsung mengubah ruang. Ketiganya terguling tak terkendali, lalu Raja Luo Ying menamparkan mereka dengan telapak tangan dari udara. Ledakan. 3 orang yang dipelintir menjadi satu tersebar seperti adonan, dan masing-masing terbang seperti bintang jatuh. Limbah. Raja Luo Ying menunjukkan rasa jijik, lalu mengangkat matanya dan mendarat di kerangka Yanlong. Desir, desir, desir. Dia maju dengan liar, dan beberapa orang suci tingkat 4 menahan tekanan dan mencoba bergabung untuk menghentikannya di udara. Tidak berguna. Seorang Sein Lord dari alam laut spiritual tingkat keempat tidak akan dikalahkan dalam satu pertemuan seperti Sein Lord tingkat ketiga. Tapi dia tidak bisa bertahan selama 10 gerakan, dan dia terlempar setelah beberapa putaran. Tangan ini mengejutkan semua orang sejenak, lalu mereka terbangun. Meskipun Raja Luo Ying dipukul oleh Lin Yun, itu hanya sebatas Lin Yun. Tapi bagaimanapun juga, para biksu di Gurun Timur masih memiliki sedikit darah, terutama setelah melihat kemampuan Lin Yun untuk melarang ribuan zombie iblis, mereka semua ingin bertarung sampai mati. Setelah guncangan, lebih dari 10 orang bergegas mendekat. Jika Lin Yun tidak mengambil tindakan, semua orang akan terjebak dan mati di sini, bahkan sekarang, mereka belum sepenuhnya keluar dari kebuntuan. Baik dari segi emosi maupun nalar, Lin Yun harus dilindungi terlebih dahulu. Tidak ada akhir. Raja Luo Ying benar-benar marah dan tidak lagi memiliki kesabaran. Dia berdiri dalam kehampaan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia membuka alisnya dengan tajam. Ledakan. Seberkas cahaya keemasan terang mekar di mata vertikalnya, kekuatan iblis yang tak ada habisnya mengamuk, dan garis keturunan Raja Roh diaktifkan sepenuhnya. Selusin Raja Suci yang bergandengan tangan untuk membunuh ditekan oleh kekuatan iblis ini sebelum mereka benar-benar mendekat. Roh iblis bermata emas. Itu Raja Iblis. Itu benar-benar roh iblis bermata emas. Para biksu dari segala arah sangat terkejut. Mereka tahu dengan jelas betapa menakutkannya roh iblis bermata emas. Ini adalah keluarga kerajaan dari silsilah roh iblis, dengan garis keturunan bangsawan tertinggi. Ada rumor sebelumnya, tapi tidak ada yang percaya. Sekarang setelah saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, mau tak mau saya merasa takut. Siapa yang berani menghentikanku? Raja Luo Ying meraung marah dan melihat ke segala arah, ini sungguh menakutkan dan langsung mengejutkan para biksu. Sekelompok semut, kamu benar-benar mengira raja ini tidak mudah marah, keluar dari sini. Raja Luo Ying melambaikan lengan panjangnya, memancarkan cahaya suci yang agung, terbungkus dalam hawa dingin yang menakutkan, dan langsung membuka jalan kosong. Mendengus. Tanpa ada yang menghalangi jalannya, dia mendarat langsung di kerangka naga api sambil mendengus dingin. Dia menatap Lin Yun, yang bersila dengan mata tertutup, dan niat membunuh di matanya perlahan-lahan menjadi lebih dingin. Raja Luo Ying, lawanmu adalah aku. Li Feibai muncul diam-diam, teratai api giok naga mekar di bawah kakinya, dan bintang tertinggi bangkit. Gulungan itu terbuka, dan di lautan emas, bunga teratai yang hijau bermekaran. Tekanan tertinggi turun, dan bahkan berkah dari garis keturunan Raja Roh tidak dapat menghancurkan aura Li Feibai. Raja Luo Ying mengenakan pakaian putih dan tampak anggun, dia terkekeh pelan dan berkata, kamu tidak bisa menghentikanku. Bagaimana dengan saya? Ada suara lain, Ji Zixi memiliki cermin Phoenix ilahi yang tergantung di kepalanya, cahaya suci di tubuhnya menyilaukan, burung Phoenix terus bertepuk tangan, dan kekuatan Phoenix ilahi tetap ada. Raja Luo Ying sedikit mengernyit, kemarahan muncul di matanya.
Dia tidak takut pada dua wanita di depannya, tapi sekarang adalah kesempatan sempurna untuk membunuh Lin Yun. Lawan sedang memulihkan kekuatannya dan pasti berada pada posisi terlemahnya. Setelah penundaan seperti itu, jika kesempatan terlewatkan, akan sangat merepotkan untuk membunuh lagi. Orang bodoh tidak kenal takut. Jika kamu berani menghalangi jalan, maka kamu akan mati. Raja Luo Ying tampak kedinginan dan langsung berjalan. Dia tidak takut pada astrologi tertinggi atau cermin Phoenix ilahi, dan kepercayaan dirinya menakutkan. Ji Zixi membentuk segel dengan tangannya, dan cermin Phoenix ilahi bersinar terang. Permukaan cermin berubah menjadi lautan api, dan cahaya api segera mewarnai seluruh langit menjadi merah. Ledakan. Saat berikutnya, cahaya keemasan melonjak dari cermin Phoenix ilahi. Itu adalah seberkas cahaya yang dipadatkan oleh api suci Phoenix, yang mengandung kekuatan yang sangat kuat. Raja Luo Ying mengelak dengan ringan dan menghindarinya sesuka hati. Sinar itu mengenai tengkorak naga api, dan debu tebal langsung pecah, memperlihatkan tulang naga emas. Tekanan dari artefak suci tertinggi tidak berdampak padanya, dan semuanya tertahan oleh mata vertikal emas di antara alisnya. Mata Ji Zixi dipenuhi dengan keterkejutan, dia memutar tangannya untuk membentuk segel, dan seekor burung Phoenix ilahi yang cemerlang terbang langsung dari lautan api di dalam cermin Phoenix ilahi. Raja Luo Ying membalik tangannya dan pedang bulan langit muncul di tangannya. Dia membelah telapak tangan kirinya dengan pedang, dan saat darah meleleh di pedang Tianyu, artefak suci empat terang segera menjadi iblis. Permukaan pedang yang aneh mencerminkan dunia yang lengkap dan nyata, dan pada saat yang sama, tubuh Raja Luo Ying meletus dengan niat pedang yang melesat ke langit, yang merupakan niat pedang di puncak galaksi. Niat pedang menyatu dengan domain Taiyin, dan dengan berkah darah Raja Roh, niat pedang itu meluncur seperti kilat. Klik. Phoenix ilahi terbang dengan mudah dipotong menjadi dua bagian, dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan gerakannya langsung dipatahkan. Bayi kecil, kamu masih sangat muda. Senjata suci tertinggi ini hanya sia-sia di tanganmu. Sebuah cibiran muncul di bibir Raja Luo Ying, dia membungkuk ke tanah, dengan tangan kanannya menunjuk lurus ke belakang, dia mengangkat matanya dan tersenyum, terlihat sangat galak. Sebelum dia selesai berbicara, dia bergegas, cahaya pedang berkedip terus-menerus, memaksa Ji Zixi mundur terus-menerus, dan lautan api di cermin Phoenix ilahi perlahan meredup. Melihat Ji Zixi berada dalam situasi berbahaya, Li Feibai segera datang membantu. Dengan restu dari bintang tertinggi, dia menembakkan ratusan naga api dan meraung untuk membunuh mereka. Serangan ini begitu kuat sehingga Raja Luo Ying melindungi kepalanya dengan pedangnya dan terus memutar tubuhnya saat dia mundur. Desir, desir, desir. Setiap kali ia berbalik, naga api itu terkelupas dan menjadi daging oleh cahaya pisau, hanya menyisakan bingkai kosong. Ketika Raja Luo Ying berdiri diam, cahaya ajaib muncul di mata vertikalnya, dan dengan keras, ratusan naga api hancur. Dengan satu pedang dan satu pedang, dia berdiri di atas kerangka kepala naga api, menunjukkan kekuatan mendominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu akan mati jika mengubur playboy muda hari ini. Tidak ada gunanya ada orang yang datang. Setelah Raja Luo Ying mengatakan sesuatu yang sangat dingin dan arogan, dia mengangkat pedang bulan langit ke udara dan menebas langsung ke arah kedua wanita itu. Dia ingin menghancurkan bintang tertinggi Li Feibai sekaligus, dan melukai parah Ji Zixi yang memiliki cermin Phoenix ilahi. Semua orang terkejut dengan pedang ini. Ji Zixi dan Li Feibai belum pernah melihat formasi seperti itu, dan mereka benar-benar tidak menyangka roh iblis bermata emas begitu menakutkan. Saya datang. Di bawah tekanan besar ini, sebuah suara datang dari telinga kedua wanita itu, dan Lin Yun lah yang membuka matanya. Ups. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun terbang. Orang lain mengulurkan tangannya ke udara dan meraih jantungnya, dan pedang pemakaman bunga yang tersembunyi di dalam hatinya perlahan-lahan muncul. Lin Yun meraih gagang pedang dan menariknya dengan kuat, dan cahaya pedang yang terang meledak. Pemakaman bunga lahir, dan semua bintang bermekaran. Pada saat yang sama, banyak fenomena aneh seperti Tianlong, Shen Huang, Qing Qiao, Shen Xiao, dan Zik Xiao berkembang di Lin Yun. Dentang. Dengan suara keras yang mengejutkan, pedang Lin Yun menebas Raja Luo Ying yang arogan. Suara mendesing. Raja Luo Ying mundur 3 langkah dan mendarat di ujung kepalanya, hampir terjatuh. Kamu datang tepat pada waktunya. Raja Luo Ying menekan tubuhnya ke depan dan bergegas seperti kilat. Lin Yun jatuh dari udara, dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan memegang pemakaman bunga dengan satu tangan, menggabungkan dua kanon pedang sesuai dengan aturan ilmu pedang. Menampilkan pedang kunang-kunang ilahi yang sangat indah, semua jenis cahaya pedang bermekaran terus-menerus.
Namanya Yinghuo, tapi sebenarnya itu bulan yang cerah. Setiap pedang sama luas dan tak terbatasnya seperti lautan, dan ilmu pedangnya mencapai tingkat kesempurnaan yang menakjubkan. Tidak ada yang bisa melihat kekurangan sedikit pun, hanya gulungan suci pedang kunang-kunang ilahi yang telah tertutup rapat dan tidak dapat ditembus sama sekali. Tidak peduli betapa menakutkannya mata emas Raja Roh lawannya, dia tetap bergeming dengan pedang di tangannya. Dia memegang pedang di satu tangan dan memegang punggung di tangan lainnya. Dia terlihat santai dan bebas, anggun seperti dewa pedang di dunia ini. Setelah 10 gerakan, gerakan pedang Lin Yun tiba-tiba berubah, beralih dari bertahan ke menyerang, mengenai kelemahan gerakan lawan. Ledakan. Raja Luoying, yang berusaha sekuat tenaga untuk melawan, terlempar lagi oleh pedang ini, lengannya mati rasa. Raja Luoying memandang Lin Yun dengan tidak percaya energi suci dan niat pedang lawan jelas habis, jadi mengapa dia masih menggunakan metode seperti itu? Lin Yun dengan lembut membalikkan pemakaman bunga di tangannya dan berkata dengan tenang, aku berkata, meskipun kamu mengungkapkan kekuatanmu yang sebenarnya, itu tetap tidak masuk akal. Bab 2259 lalu hiduplah. Di tepi kepala Yanlong, Raja Luoying sedang memegang pedang Tianyu, menendang dan bernapas, wajahnya tampak sangat pucat. Semua orang di bawah melihat pemandangan ini dan emosi mereka cukup menyenangkan. Anak pengubur yang bagus. Ku Wushuang kagum, melihatnya dari kejauhan, dan bergumam, saya pikir roh iblis bermata emas pasti yang paling kuat dari jenisnya, tapi saya tidak menyangka ada dunia di luar sana. Itu karena penglihatanku terlalu rendah. Sebenarnya bukan karena penglihatannya terlalu rendah, tapi itulah yang dipikirkan kebanyakan orang. Roh iblis bermata emas sangat menakutkan. Raja Luoying telah menunjukkan sikap yang hampir tak terkalahkan sebelum naik ke Yanlong. Hampir tidak ada yang bisa menghentikannya. Kecuali beberapa orang suci tingkat 4 yang hampir tidak bisa menghalanginya sejenak, yang lainnya dikalahkan dalam satu putaran. Memikirkannya sekarang, bahkan jika Sun Tian, Ziying, dan Karasuma, 3 orang suci tingkat 4 teratas, ada di sini, mereka mungkin tidak dapat menghentikannya. Lin Yun memegang pemakaman bunga di tangannya dan memandang Raja Luoying dengan ekspresi dingin, ujung tajamnya mengembun di antara alisnya, dan ada rasa penindasan yang mengejutkan. Bahkan garis keturunan Raja Roh tidak dapat mendominasi menghadapi ujung tajam ini. Pedang langit bulan yang lain. Lin Yun memperhatikan pedang bulan langit di tangan Raja Luoying, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Jika dia mengingatnya dengan benar, pedang bulan langit milik Raja Luoying telah dipatahkan olehnya. Pedang langit bulan di depanku persis sama dengan yang sebelumnya, tapi pedang itu berlumuran darah Raja Roh dan terlihat lebih mengerikan. Raja Luoying batuk beberapa kali, mengeluarkan darah setiap kali dia batuk, dan wajahnya terlihat sangat tidak nyaman. Namun, dia tidak terluka parah, meski matanya yang berwarna darah serigala menunjukkan kegembiraan dan kegilaan. Kamu tidak berpikir aku hanya punya satu pedang, kan? Raja Luoying tersenyum ringan dan berkata, pedang bulan langit yang asli adalah artefak suci tertinggi. Ini hanyalah salinan. Jika bulan langit tertinggi ada di tanganku, aku dapat mengambil kepalamu dari jarak ribuan mil. Lin Yun sedikit terkejut saat mendengar ini, lalu tersenyum. Kapan saya tidak memiliki artefak suci tertinggi? Jika dia tidak takut pada menara Tianlun dan pada dasarnya dia berhati-hati, dia dapat dengan mudah menekan lawannya dengan tombak teratai emas Kaisar Buddha. Mengapa kamu tertawa? Raja Luoying merasakan penghinaan dalam senyuman Lin Yun dan segera menjadi marah. Lin Yun berdiri dengan tangan di belakang punggung, memegang pemakaman bunga di depan matanya dengan tangan kanannya, badan pedang sehalus cermin, mencerminkan fitur tampan dan dinginnya. Kamu tidak tahu kenapa aku tertawa. Roh iblis bermata emas yang agung, Raja Suci tingkat 4, dihancurkan olehku di puncak semi suci, namun dia berani membunuhku ribuan mil jauh. Lin Yun melambaikan punggung tangannya, mengarahkan pedang pemakaman bunga ke tanah, mengangkat matanya, dan berkata dengan dingin, belum lagi, aku membantumu. Raja Luoying, di mana wajahmu? Wajah Raja Luoying tiba-tiba berubah dari hijau menjadi merah, dia sangat marah hingga tidak bisa membantah. Karena Lin Yun mengatakan yang sebenarnya. Ini belum berakhir, kubur si playboy. Raja Luoying sangat marah, rambut panjangnya meledak dengan keras, alis dan matanya terus mengeras, dan gumpalan garis emas muncul di wajahnya yang halus, membuatnya tampak garang dan menakutkan. Dia memadatkan domain Taiyin lagi, memegang pedang langit bulan, dan terus maju dengan kultivasi agungnya. Dia baru saja mempelajari pelajarannya dan tidak lagi bersaing dengan Lin Yun dalam keterampilan pedangnya, setiap gerakan menjadi sederhana dan bersahaja.
Setiap serangan memunculkan keunggulan budidayanya sendiri, garis keturunan Raja Rohnya sendiri, dan kekuatan domain Taiyin. Saya harus mengatakan, ini memang keputusan yang sangat cerdas. Sayangnya, lawannya adalah Lin Yun. Hanya 10 gerakan pertama yang membuat Lin Yun merasa tidak nyaman, tangan kanannya hampir mati rasa dan tulang lengannya patah. Tapi setelah 10 gerakan, Lin Yun menjadi cukup tenang. Berdasarkan kaidah ilmu pedang dan dipandu oleh ilmu pedang, ia memamerkan berbagai kelebihannya dalam 2 pedang klasik Feng Lei Dao, Tubuh Ilahi Changlong, dan Naga Phoenix Taixuan. Ribuan teknik luar biasa, semuanya dalam satu pedang. Pada awalnya, dia hanya bisa melawan dengan seluruh kekuatannya, tapi segera Lin Yun mampu menusuk beberapa pedang dengan backhandnya, membuat lawannya panik. Tidak ada batasan pada tingkat Taoisme. Lin Yun menjadi semakin tenang saat dia bertarung, dan pemahamannya tentang kalimat ini semakin dalam, matanya bersinar cerah, seolah-olah ada sajak Tao yang mengalir melalui dirinya. Kerugian dari dunia nyata memang ada, tetapi selama teknik tersebut didorong hingga batasnya, atau bahkan terus melampaui batas, kerugian ini dapat diatasi. Setelah Anda mengatasi kerugian ini, teknik Anda menjadi Tao Anda, yang selalu berubah, dan berbagai metode saja sudah cukup untuk membuat lawan terpesona dan membuat mereka lelah menghadapinya. Raja Luoying berada dalam situasi ini, awalnya dia sangat agresif, tetapi lambat laun ada yang tidak beres dan wajahnya menjadi semakin jelek. Hanya berurusan dengan keterampilan pedang Lin Yun saja sudah cukup untuk membuatnya sakit kepala, tetapi ada juga deru angin dan guntur, auman naga biru, dan kelahiran terus-menerus naga surgawi dan burung phoenix ilahi dalam keterampilan pedang. Setelah puluhan gerakan, pedang Lin Yun seperti sambaran petir, sangat cepat, meninggalkan puluhan bekas luka di tubuh Raja Luoying. Mungkin tidak cukup fatal, namun jika bertambah lama-kelamaan akan mengakibatkan cedera serius. Yang lebih merepotkan lagi adalah Raja Luoying telah kehilangan kekuatannya. Pemaksaan mutlak yang dimiliki oleh garis keturunan Raja Roh bahkan tidak ditakuti oleh bintang tertinggi, dia bahkan bisa sedikit menekannya, tapi sekarang dia diliputi luka oleh Lin Yun. Setelah 10 gerakan berikutnya, Zhan Hua dengan ringan mengetuk pedang Tianyu untuk melepaskannya, lalu mengangkat punggung tangannya untuk memotong dada lawan. Pintu tengah Raja Luoying terbuka penuh, dan dia secara naluriah ingin bersembunyi, gerakan ini kebetulan jatuh ke tangan belakang Lin Yun. Lin Yun mengubah gerakannya secepat kilat, dan mengayunkan pemakaman bunga untuk membuat busur. Ledakan. Darah berceceran di dada Raja Luoying, dan ia langsung terlempar, seluruh proses dilakukan dengan lancar dan dalam sekali jalan. Dari awal hingga akhir, tangan kiri Lin Yun berada di belakang punggungnya dan tidak bergerak satu langkah pun. Tapi saat Lin Yun melangkah maju, kipas lipat membentuk busur, melewati Lin Yun dan memotong ke samping ke arah belakang lehernya. Aku berjaga-jaga terhadapmu. Lin Yun tidak panik sama sekali, dengan memutar pergelangan tangannya, Zhan Hua menahannya di belakang punggungnya dan menjatuhkan kipas lipat itu seolah-olah dia sedang menutup matanya. Zhao Tianyu berada di udara, mengulurkan tangannya, dan menangkap kipas lipat yang terbang. Mata ilahi petir ungu. Dia telah mengamati secara diam-diam, dan saat dia bergerak, itu adalah gerakan yang mematikan. Tanda kehancuran kuno muncul di matanya, dan cahaya listrik tak berujung meledak dari matanya. Ledakan. Di tengah gemuruh-gemuruh, kekuatan mata dewa segera menekan kekuatan pedang Lin Yun. Mati. Raja Luoying mengambil kesempatan ini dan berubah menjadi kilatan petir untuk membunuh. Ekspresi Ji Zixi dan Li Feibai berubah drastis saat mereka melihat ini. Putra Bulan Darah dan Raja Luoying bergabung pada saat yang sama. Tentu saja, tidak mungkin bagi mereka untuk hanya duduk dan menonton. Biarkan dia datang. Tapi saat dia hendak mengambil tindakan, Lin Yun berteriak dingin dan menghentikan kedua wanita itu. Naga ilahi, segel matahari dan bulan, langit dan bumi bersatu. Lin Yunren berbalik di tempat, menyikat, dan tubuhnya terbagi menjadi dua, satu adalah Tianlong dan yang lainnya adalah Phoenix ilahi. Ini triknya lagi. Ekspresi ketakutan melintas di mata Raja Luoying, dan wajahnya sedikit berubah. Dalam bidang penglihatannya, ruang di depannya terdistorsi, langit dan bumi terbalik, dan yin dan yang terbalik. Baik mata petir ungu maupun cahaya pedangnya dihilangkan oleh ruang yang terdistorsi. Dia dan Zhao Tianyu ditarik ke dalam ruang memutar pada saat yang sama, tubuh mereka terus berputar, dan mereka masing-masing bertarung melawan Lin Yun. Di mata orang luar, ruang itu terdistorsi dan kabur, dan langit serta bumi dipenuhi awan hutan, yang menyilaukan seperti lensa pecah. Ilmu pedang macam apa ini? Sungguh menakjubkan. Aku tidak mengerti sama sekali. Ada semua ahli alam suci di bawah,
tetapi keterampilan pedang yang dilakukan Lin Yun saat ini membuat semua orang suci merasa mati rasa, dan mereka tidak bisa bercerita banyak tentangnya. Zhao Tianyu dan Raja Luo Ying, yang terjebak di dalam, merasa sangat tidak nyaman dan berusaha sekuat tenaga untuk keluar. Terbang di langit dan memegang tangan bulan. Potong bintang-bintang dan rebut matahari. Keduanya tidak lagi berani menahan diri, dan masing-masing meluncurkan gerakan membunuh tingkat naga, langsung meletus dengan tekanan yang mencengangkan. Klik, klik, klik. Ruang yang terdistorsi segera hancur seperti cermin. Harus dikatakan bahwa kekuatan dari dua gerakan membunuh ini sangat menakutkan. Bunganya mekar sebentar. Lin Yun tidak lagi menahan diri, dan pedang ilahi kembang api memasuki gulungan Dao dan dilemparkan, segera setelah cahaya pedang mekar. Aturan kendo muncul dari tubuhnya seperti matahari yang cerah, dan tubuhnya berputar 99-81 kali dalam satu tarikan napas. Setiap kali berputar, 99 dan 81 pedang diayunkan. Bunga aneh dari jalan suci tertinggi hanya mekar sesaat, tetapi cahaya pedang yang diayunkan tak terhitung jumlahnya. Bayangan bunga yang tak terbayangkan saling tumpang tindih dan waktu seakan tidak teratur. Itu hanya sesaat, tapi semua orang melihat ribuan lampu pedang dan puluhan bunga aneh bermekaran. Ledakan. Raja Luo Ying dan Zhao Tianyu terlempar pada saat yang sama, lubang-lubang kecil muncul di tubuh mereka, dan darah mengalir darinya. Tapi ini belum berakhir. Lin Yun tiba-tiba melompat ke udara, dan tangan kiri yang dibawa di belakangnya dari awal sampai akhir tiba-tiba terentang, dan semua aturan pedang dipadatkan dan dipantulkan. Sinar cahaya pedang ini muncul di alis Raja Luo Ying hampir saat mereka berdua mendarat. Hati-hati. Raja Luo Ying tidak bereaksi sama sekali. Pada saat kritis, Zhao Tianyu memblokir dahi lawan dengan kipas lipat di tangannya. Kipas lipat adalah harta rahasia yang terbuat dari logam, jika Zhao Tianyu bisa menggunakannya sebagai senjata, pasti berkualitas tinggi. Ledakan. Tapi kipas lipat itu langsung meledak, Zhao Tianyu memuntahkan seteguk darah dan tertegun di tempat. Bagaimana ini bisa terjadi? Cahaya pedang yang kental masih belum menyebar, dan menghilang dalam sekejap, langsung menembus alis dan mata vertikal. Berjalan. Zhao Tianyu meraih Raja Luo Ying dan mundur seperti kilat. Lin Yun mendarat, dan dia maju selangkah, sedikit mengernyit. Jika bukan karena kipas lipat Zhao Tianyu, pukulan ini akan meledakkan kepala Raja Luo Ying, dan mata vertikalnya akan langsung terbang keluar. Saat mata vertikal itu terbang keluar, yang menunggunya adalah pemakaman bunga yang siap berangkat. Namun meskipun Raja Luo Ying saat ini berada dalam kondisi yang menyedihkan, sangat sulit untuk mengatakan apakah dia sudah mati atau belum. Berdasarkan pemahaman Lin Yun tentang klan roh iblis, mungkin sulit untuk mati, jadi wajahnya tidak terlihat bagus. Dia tidak terlalu puas, tetapi banyak biksu suci di lembah Yanlong di bawah semuanya tercengang. Semua orang membuka mulut lebar-lebar, tidak dapat berbicara karena terkejut. Banyak biksu tua di alam suci tercengang dan jantung mereka berdebar kencang, seolah-olah mereka akan melompat keluar dari dada mereka. Wang Muyan, jika kamu tidak mengambil tindakan, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Zhao Tianyu berteriak keras, menyela keterkejutan semua orang. Saat itulah semua orang bangun, dan ada menara Tianlun di atas kepala mereka. Wang Muyan pernah dilukai oleh Lin Yun sebelumnya, tetapi setelah Zhao Tianyu dan Raja Luo Ying mengambil tindakan, dia mungkin sudah pulih sejak lama. Waktu adalah yang tertinggi, ruang adalah raja, di atas gunung dan sungai, bintang-bintang berubah. Kekhawatiran ini segera menjadi kenyataan, Wang Muyan melihat berbagai pesona Lin Yun dan tidak ragu lagi. Dia mengangkat tangannya ke langit, seperti dewa, dan tanda ruang dan waktu terus mengalir di sekelilingnya. Ruang tersebut diatur ulang seiring berjalannya waktu, dan tekanan yang tak terbayangkan dan menakutkan muncul dari tubuhnya. Ledakan. Hampir segera setelah kata-kata itu terucap, lembah Yanlong yang membentang ribuan mil segera runtuh. Ledakan. Tanah terus runtuh, namun jika diperhatikan lebih teliti, terlihat bahwa yang terjadi bukanlah ledakan sederhana bumi, melainkan ruang angkasa yang runtuh. Banyak tempat suci yang langsung jatuh jika tidak hati-hati, dan badan terjatuh tak terkendali. Dan retakan itu sedalam jurang, dan mereka semua merasa ngeri ketika jatuh ke dalamnya, tidak dapat menggunakan metode apapun. Tidak. Saat mereka jatuh, orang-orang kuat di alam suci ini meraung putus asa. Kekuatan semacam ini benar-benar tak tertandingi. Ledakan. Di bawah kendali Wang Muyan, menara Tianlun terus runtuh dengan kekuatan yang tidak terduga. Menara itu jatuh tidak terlalu cepat, bahkan cukup lambat, tetapi kekuatannya yang menakutkan sepertinya menembus seluruh gurun Tiansu.
Jauh di lubuk hati, tidak ada cara untuk melarikan diri, tetapi tidak ada jalan keluar. Lin Yun, aku tidak bisa menghentikannya. Wajah Ji Zixi menjadi pucat dan dia berkata dengan sangat ketakutan. Di reruntuhan Tiansu ini, dipisahkan oleh pegunungan pemakaman, artefak orang suci tertinggi tidak dapat terhubung dengan bintang tertinggi 36 hari lagi, dan kekuatannya jauh lebih kecil. Menghadapi menara Tianlun seperti itu, Ji Zixi, pemilik cermin Phoenix ilahi, juga tampak sangat tidak berdaya. Menjauh. Zhao Tianyu, yang menggendong Raja Luo Ying yang hidup atau matinya tidak diketahui, melihat pemandangan di depannya dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya bukan itu yang dia inginkan untuk mencapai titik ini. Wang Muyan tidak hanya harus membayar mahal, tetapi juga orang-orang kuat di alam suci dan zombie iblis yang maju harus dimusnahkan bersama-sama. Hanya untuk mengubur penyihir pendekar pedang. Tidak buruk sama sekali. Zhao Tianyu memandang Lin Yun dari kejauhan dan berkata dengan tenang, "Selamat tinggal, kubur pemuda cantik itu." Saint Lord Sainti dan yang lainnya, yang telah pergi puluhan ribu mil jauhnya, masih merasakan paksaan ini. Mereka semua ketakutan, kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka semua merasa beruntung. Untungnya, saya kabur lebih awal. Sangat disayangkan generasi jenius dikuburkan seperti ini. Liu Yunlan tampak menyesal, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tuan Muda Mingzong, yang telapak tangannya belum tumbuh, mencibir tanpa ekspresi, sungguh kematian. Liu Yunlan sedikit mengernyit dan tidak menjawab. Cepat pergi. Sekte Dewa Bulan Darah telah mengambil alih, dan Dong Huang mungkin akan berada dalam kekacauan total. Saint Lord Sainti dan yang lainnya tidak berani menunda. Mereka menoleh ke belakang dan segera meninggalkan area tersebut. Kerangka naga api, di atas kepala. Setelah rasa takut dan panik awal, Li Feibai dan Ji Zixi menjadi sedikit tenang. Li Feibai melihat turbulensi ruang dan waktu yang terpola sepenuhnya di sekitar lembah Yanlong, dan melepaskan gagasan untuk melarikan diri. Kuburlah seorang lelaki tampan, dan kamu akan dikuburkan bersama dua wanita cantik ketika kamu mati. Bagaimana perasaanmu? Li Feibai mendapatkan kembali sifat aslinya, tetapi pada saat kritis dalam hidup dan mati, dia merasa sangat cemas. Apakah kamu akan mati bersama Lin Yun? Ji Zixi tidak pernah memikirkan masalah ini, tiba-tiba, dia diingatkan oleh Li Feibai, dan sedikit rasa malu muncul di wajah cantiknya. Apa yang aku pikirkan? Aku akan mati. Ji Zixi merasa malu, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Yun. Tidak bisa mati. Lin Yun memasukkan bubuk pemakaman bunga ke dalam hatinya, lalu mengulurkan tangan kanannya, di mana darah dari jantung Yanlong yang telah ditelan oleh murka Changlong telah berubah menjadi bekas darah. Apa ini? Ji Zixi melangkah maju dan bertanya. Lin Yun Dao, ingat, sudah kubilang padamu bahwa tablet batu itu sebenarnya sejenis es Taiyin, darah Yanlong, kan? Ji Zixi mengingatnya, dan sepertinya ini terjadi. Dia masih bertanya-tanya mengapa Lin Yun harus pergi melihat tablet batu itu. Lin Yun Dao, ini adalah upaya yang sungguh-sungguh. Ji Zixi dan Li Feibai menangis pelan pada saat bersamaan. Lin Yun menatap kepala di bawah kakinya dan berkata dengan lembut, kamu tidak mau menerima bahwa api ilahi yang kamu jaga sampai kematianmu diambil oleh seseorang yang bersekongkol dengan ras asing, kan? Dia bertanya tentang naga api di kakinya, tapi yang tersisa dari naga api itu hanyalah kerangkanya. Li Feibai dan Ji Zixi sama-sama sangat terkejut, Yanlong kuno ini telah mati entah sudah berapa tahun, jadi bagaimana dia bisa mendengar pertanyaan Lin Yun? Namun kedua gadis itu tidak dapat melihat bahwa pada saat kata-kata Lin Yun jatuh, tetesan air mata yang tak terlihat jatuh dari mata kerangka Yanlong. Ia adalah pendamping dewa pemusnahan dan memiliki darah naga sejati. Di zaman kuno, ia melakukan perjalanan melintasi Kunlun dan dapat bertarung melawan dewa asing. Ia mengingat senyuman sang dewa setelah kematiannya, sang dewa berjuang seumur hidupnya dan mati untuk melindungi Kunlun, bahkan jika ia mati tanpa penyesalan. Itu menghormati janji raja dan menepatinya sepanjang hidupnya. Itu adalah keberadaan dewa pemusnahan yang paling terpercaya. Ia berjanji untuk melindungi segala sesuatu yang ditinggalkan oleh dewa. Ia berjanji, tidak mau, lalu hidup kembali. Lin Yun tampak serius, menurunkan pinggangnya, dan dengan rambut panjangnya berkibar, dia menamparkan kepala naga api dengan telapak tangan, dan darah naga itu terus-menerus menembus ke telapak tangan. Bab 2260 berbalik dan ini seumur hidup. Mengaum. Ada auman naga bergema di tubuh Lin Yun, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan naga, dan ekspresinya terlihat sangat dingin. Darah jantung Yanlong yang terkonsentrasi di telapak tangannya terus-menerus dituangkan ke tengkorak Yanlong.
Kerangka naga api telah melewati jangka waktu yang sangat lama, dan permukaannya sekeras besi ilahi. Lin Yun telah bertarung dengan orang beberapa kali sebelumnya, dan tidak ada sedikit pun jejak yang tertinggal. Darah yang dituangkan Lin Yun ke dalamnya berubah menjadi ribuan benang, terus menyebar di tubuh kerangka Yanlong yang panjangnya hampir 1000 mil. Namun pemandangan yang dibayangkan Li Feibai dan Ji Zixi tidak terjadi, dan kerangka Yanlong tetap tidak tergerak. Bahkan di bawah tekanan menara Tianlun, seluruh kerangka terus bergetar dan cenderung tenggelam ke dalam ruang bawah tanah. Lin Yun, apakah kamu benar-benar tidak akan pergi? Jika kamu tidak pergi, kamu benar-benar akan menunggu untuk mati. Li Feibai mendongak. Menara Lun tidak runtuh terlalu cepat hari itu, tetapi terus runtuh, dan disertai dengan turbulensi ruang dan waktu yang menakutkan. Bahkan jika Anda ingin pergi, Anda mungkin tidak dapat menjamin kelangsungan hidup 100%. Saudara Lin, jika kamu tidak pergi, semuanya akan terlambat. Jika saya menggunakan cermin Phoenix ilahi untuk membuka jalan, saya mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, Ji Zixi mengatakan hal yang sama. Buk-buk. Pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Gelombang kekuatan naga terguncang dari kerangka naga api, dan dengan ledakan keras, semua tanah tebal di kerangka itu terguncang. Di tengah debu yang berterbangan, cahaya suci bermekaran seperti nyala api di tulang naga api. Kekuatan naga itu bergemuruh dan semakin kuat. Ledakan. Banyak kerangka naga api yang terkubur jauh di dalam tanah tampak hidup, meledak dan meledak ke langit. Klik, klik, klik. Kekuatan naga yang berputar itu seperti roda gigi yang berputar, dengan setiap lunasnya terus menggeliat, mengeluarkan suara yang menggemparkan bumi. Keringat mengucur dari dahi Lin Yun, ia menemukan bahwa tidak hanya darah dari jantungnya yang mengalir ke tulang naga, tetapi darah naga di tubuhnya sendiri juga mengalir ke dalamnya. Ledakan. Menara Tianlun, yang tampaknya mengguncang seluruh gurun Tianshu saat bergerak maju, sangat terhalang pada saat ini dan tiba-tiba berhenti di udara. Bas, kekuatan naga tak kasat mata mengguncang menara Tianlun sedikit. Warna aneh melintas di mata Wang Muyan, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah menara Tianlun, lalu matanya tertuju pada Lin Yun. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Muyan sangat terkejut karena dia diblokir dari menara Tianlun tingkat 9 setelah dia mencabut larangan tingkat ketiga dengan biaya yang besar. Desir, desir, desir. Sebelum dia bisa memikirkannya dengan hati-hati, jari-jari Wang Muyan berubah, tubuhnya dipenuhi darah, dan cahaya ilahi mekar. Ledakan. Matanya tiba-tiba berubah menjadi sepasang mata emas, dan di tengah emasnya, ada sepasang tanda darah kuno dan misterius. Membuka. Wang Muyan berteriak dengan marah lagi, menara Tianlun membuka tingkat larangan lainnya, dan kekuatannya mencapai tingkat yang lebih mencengangkan. Bang bang bang. Cahaya dari puncak menara mengguncang lubang tepat di atas kepala, dan pegunungan pemakaman di tanah bergetar hebat. Klik. Menara Tianlun menghancurkan Long Wei dan jatuh lagi. Tidak baik. Wajah cantik Ji Zixi dan Li Feibai menjadi pucat. Tapi Lin Yun masih mengertakkan gigi dan bertahan tanpa ada niat untuk pergi melihat menara Tianlun seperti gunung, bayangan besar telah jatuh. Ji Zixi mengertakkan giginya, dia langsung menyatukan tangannya, dan darah suci Phoenix di tubuhnya berubah menjadi Phoenix berdarah dan menyuntikkannya ke dalam cermin Phoenix ilahi. Aku benar-benar berhutang budi padamu. Jika kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Li Feibai menghela nafas, tetapi sorot matanya dengan cepat menjadi tegas, dan dia merentangkan tangannya ke kiri dan ke kanan. Ledakan. Astrologi tertingginya mekar kembali, dan teratai hijau berputar di lautan emas, dia mengulurkan jarinya, dan astrologi tertinggi langsung terbang. Bintang tertinggi dan instrumen suci tertinggi bangkit dan meledak dengan cahaya terang, bergegas menuju menara Tianlun. Wajah Wang Muyan tenang, dan dia akan waspada di luar, tetapi di bawah pegunungan pemakaman, menara Tianlun tidak terkalahkan. Di atas gunung dan sungai, bintang-bintang berubah. Dia melambaikan tangannya, dan tanda ruang dan waktu memberikan kekuatan pada saat yang sama, sehingga tahun-tahun saling tumpang tindih dan ruang itu runtuh. Keduanya bergabung menjadi satu, dan setelah beberapa tarikan napas, keduanya ditekan. Fiuh. Di belakang Lin Yun, kedua wanita itu masing-masing muntah darah. Lin Yun, jika kamu menundukkan kepalamu sekarang, aku akan menyelamatkan hidupmu. Suara Wang Muyan turun dari Jiu Tian. Apa yang sedang kamu pikirkan? Lin Yun menjawab dengan ringan, dan tangannya yang berada di lunas tiba-tiba terlepas. Berdengung. Ketika dia melepaskannya, dia merasa darahnya hampir habis, seluruh tubuhnya lemas, dan dia tidak bisa bergerak lagi. Tetapi pada saat inilah Changlong hidup kembali sepenuhnya. Ledakan.
Tubuh agung yang berada ribuan mil jauhnya melayang, seperti gunung dan sungai, lalu tiba-tiba bangkit dan bergegas keluar. Mengaum. Dua api emas menyala di rongga mata kerangka naga api saat berikutnya, auman naga yang mengejutkan terdengar lagi, bergulung dalam gelombang suara. Seekor naga sedang mengangkat kepalanya. Saat kepala naga diangkat di bawah kaki Lin Yun dan yang lainnya, matanya memancarkan dua berkas cahaya, dan menara Tianlun hampir seketika terlempar ke belakang. Tidak hanya itu, di tanah yang runtuh di lembah Yanlong, banyak orang suci yang kuat yang jatuh ke dalam jurang tak berujung menemukan bahwa arus balik ruang dan waktu tiba-tiba menghilang. Setelah dikejutkan, mereka segera melompat ke udara dan terbang keluar dari tanah yang rusak. Desir, desir, desir. Mereka mekar dengan cahaya suci dan mengalir keluar seperti aliran cahaya sebelum mereka sempat bereaksi, mereka mendengar teriakan nyaring. Tubuh naga bagian atas. Lin Yun, didukung oleh kedua wanita itu, berkata kepada banyak pria kuat di alam suci. Kelompok orang ini bereaksi sangat cepat, hampir segera setelah Lin Yun selesai berbicara, lebih dari 300 sosok bergegas mendekat. Lin Yun menarik napas dalam-dalam, membalikkan tangannya, dan mengeluarkan pil darah suci Changlong. Ini adalah ramuan darah yang dimurnikan dalam tubuhnya sendiri selama pelatihan di Gunung Penjara Darah. Kakak senior mengatakan bahwa itu dapat menyelamatkan nyawa seseorang di saat-saat kritis, tetapi dia tidak menyangka itu akan digunakan sekarang. Lin Yun memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa berpikir, boom, hampir seketika, tubuhnya yang lemas terasa panas seperti oven vulkanik. Darah yang habis kembali ke kondisi puncaknya dalam sekejap. Ji Zixi dan Li Feibai tampak bahagia. Terima kasih Pak Playboy atas bantuannya. Terima kasih Pak Playboy atas bantuannya. Sekelompok tetua alam suci yang telah lolos dari kematian mulai mengungkapkan rasa terima kasih mereka setelah mendarat di tubuh naga api. Ayo pergi. Li Feibai berkata, jika aku pergi sekarang, dia tidak bisa menghentikannya. Saya belum mendapatkan pecahan api ilahi, dan ini belum waktunya untuk pergi. Lin Yun mendongak dan melihat Wang Muyan tampak terkejut di langit, tetapi dia tidak terluka parah, aliran ruang dan waktu yang bergejolak muncul kembali dengan 10 jarinya. Tidak lama kemudian, menara Tianlun kembali runtuh. Bagus sekali. Lin Yun tertawa keras, dia berdiri di atas kepala naga dan mengaktifkan seluruh tubuh Dewa Changlong. Ledakan. Darah naga di tubuhnya mendidih dan terbakar, bergemuruh, tulang naga api sepertinya meresponnya, dan darah jantung di tulang naga juga terbakar. Di zaman kuno, Yanlong bisa melawan dewa. Itu adalah naga sejati berdarah murni, meskipun hanya kerangkanya yang tersisa, martabatnya tidak dapat diinjak-injak. Buk-buk. Jantung Lin Yun berdebar kencang, dia merasakan niat bertarung di lunas di bawah, wajahnya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan, dan matanya penuh dengan niat bertarung. Kerangka naga api juga tidak mau mundur. Kalau begitu ayo bertarung. Lin Yun berteriak dengan liar, dan tubuh agungnya yang membentang ribuan mil mulai bergerak seolah-olah mereka adalah manusia dan naga. Saat kerangka naga api lepas landas, bola api keluar dari tanah yang runtuh. Kekuatan naganya sepenuhnya memblokir turbulensi ruang dan waktu. Ketika hendak mendekat, kerangka naga api langsung menyemburkan nafas naga yang sangat besar. Mengaum. Api emas meletus dari mulut Yanlong, dan darah di dalam hatinya terus membara kemanapun nafas naga itu berlalu, semua tanda ruang dan waktu hancur. Waktu dihormati dan ruang adalah raja. Namun di hadapan kekuasaan absolut, ruang dan waktu pun bisa dipatahkan. Ledakan. Kali ini, menara Tianlun roboh ratusan mil jauhnya, Wang Muyan memuntahkan darah ke udara dan wajahnya tampak sangat pucat. Bagaimana? Zhao Tianyu melihat pemandangan ini dari kejauhan dan langsung terkejut. Setelah menara Tianlun mencabut larangan 4 tingkat, Wang Muyan seharusnya tidak terkalahkan. Mata Lin Yun sedikit terfokus saat dia mencari sosok Wang Muyan di langit yang kacau. Aku menemukanmu. Mata Lin Yun berbinar, dan ketajamannya menajam. Us. Tanpa berpikir panjang, dia menginjak kepala Yanlong dengan telapak kakinya, dia naik ke udara dan terbang menuju Wang Muyan. Aliran turbulensi ruang dan waktu ke segala arah hancur, terbungkus dalam banyak nyala api, dan seluruh dunia berada dalam kekacauan. Tubuh Lin Yun bergerak melewatinya dengan sangat ringan, dan setelah beberapa napas, dia menghalangi jalan Wang Muyan. Dia tampak pucat dan hendak bergabung dengan menara Tianlun. Pergi. Wang Muyan berkata dengan wajah dingin dan marah. Serahkan api ilahi, dan aku akan melepaskanmu. Lin Yun berdiri di udara, pakaian berkabung hijaunya terbang tertiup angin, dan berkata dengan ekspresi tegas. Aku tidak ingin kamu menyerah. Wajah Wang Muyan pucat dan dia segera memutuskan untuk mengambil tindakan.
Dia ingin mengambil tindakan, tapi Lin Yun lebih cepat darinya, dan dia mencapai Wang Muyan dalam sekejap. Bang bang bang. Keduanya bertukar lebih dari 10 gerakan, dan Wang Muyan, yang terluka parah, tidak bisa lagi melawan. Lin Yun melirik hati orang lain. Wajah pucat Wang Muyan berubah drastis ketika dia melihat ini, dan dia berbalik dan pergi tanpa berpikir, ingin melarikan diri dari ruang dan waktu lain. Lin Yun mengetahuinya di dalam hatinya dan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menahan lawan dengan kekuatan pedangnya, lalu membenturkan telapak tangannya ke dada lawan. Klik. Segera setelah dia mendengar itu, segel tertentu di tubuh Wang Muyan rusak, dan api terang dilepaskan dari hatinya. Fragmen api ilahi memang ada di sini. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah bertarung dengan Wang Muyan beberapa kali sebelumnya, hanya untuk mencari tahu di mana pecahan api ilahi disembunyikan. Sekarang tampaknya tebakannya benar. Pihak lain menyegel pecahan api ilahi di dalam hatinya. Pantas saja tidak pernah ditemukan. Ups. Pecahan api ilahi membelah hati Wang Muyan, dan ada luka yang sangat mengerikan di sana. Darah terus mengalir, dan wajahnya yang dingin menunjukkan ekspresi kesakitan. Lin Yun terbang seperti kilat, mengulurkan tangannya dan meraih pecahan api ilahi. Boom! Kemarahan naga biru berkumpul di telapak tangannya. Dia terus-menerus menyuntikkan energi suci dan menyegel pecahan api ilahi di tangannya. Ye Qingtian. Mulai sekarang, kami tidak akan pernah disumpah, dan aku tidak akan pernah menahan bantuan apapun kepadamu. Wang Muyan memanfaatkan ini untuk pergi. Dia menatap Lin Yun dengan marah, lukanya sangat menyakitkan, tapi hati semakin sakit. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi persahabatan di antara keduanya. Lin Yun mendongak, dan ketika dia melihat mata orang lain, dia tidak bisa menahan ekspresi sedikit terkejut. Ketika Lin Yun, yang sedang berbalik, mendengar ini, tubuhnya berhenti di udara untuk beberapa saat dan tak bisa bicara. Tapi dia berbalik dan pergi, berbalik ini berarti menjadi musuh seumur hidup.